Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang memuliakan ilmu dan ahlinya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa min ta'dimil ilmi, dan termasuk menghormati ilmu, ta'dimul kitabi, adalah menghormati buku atau kitab. Fayambagi li talibil ilmi, maka seharusnya bagi penuntut ilmu alla ya'khudal kitaba illa bitoharatin, untuk tidak mengambil atau menyentuh kitab kecuali dalam keadaan suci atau berwudu. Kalimat ini menekankan bahwa menghormati ilmu mencangkup menghormati kitab-kitab ilmu. Dalam tradisi Islam, kitab ilmu dipandang sebagai sarana suci karena mengandung ilmu yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Oleh karena itu, menyentuh atau membacanya dianjurkan dalam keadaan suci sebagai bentuk adab terhadap ilmu. Wa hukiya anis Syekh Samsil A'immah Al-Halwani rahimahullahu ta'ala, dan telah diceritakan dari Syekh Samsul A'immah Al-Halwani, semoga Allah telah merahmatinya, annahu qala, bahwa beliau berkata, innama niltu hadzal ilma bitta'dimi, sesungguhnya aku meraih ilmu ini dengan sikap mengagungkan ilmu. Fa inni ma akhadtul qaghidha illa bitoharatin, karena aku tidak pernah mengambil kitab atau kertas kecuali dalam keadaan suci berwudu. Ini adalah nasihat dari seorang ulama besar bernama Samsul A'immah Al-Halwani. Beliau menekankan bahwa kemuliaan dan keberkahan dalam menuntut ilmu bisa diraih dengan adab dan penghormatan terhadap ilmu. Wasyaikhul Imam Samsul A'immah As-Sarakhsi, dan Syekh Imam Samsul A'immah As-Sarakhsi kana mabtunan fi lailatin, pernah menderita sakit perut pada suatu malam. Wa kana yukarriru, dan ia tetap mengulang-ulang pelajaran. Wa tawaddu'a fi tilkal lailati sab'a asyarata marrat, dan ia berwudu pada malam itu sebanyak 17 kali. Li'annahu kana la yukarriru illa bitoharatin, karena ia tidak pernah mengulang pelajaran kecuali dalam keadaan suci berwudu. Wa hadza li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun, dan itu karena ilmu adalah cahaya dan wudu juga cahaya. Fayajdadu nurul ilmi bihi, maka cahaya itu bertambah kuat dengan cahaya wudu. Maksud kalimat di atas adalah Imam Samsul A'immah As-Sarakhsi adalah seorang ulama besar dalam madhab Hanafi. Kisah ini menunjukkan semangat dan adab dalam menuntut ilmu, termasuk menjaga kesucian secara fisik
sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu. Maksudnya adalah beliau sedang menderita sakit perut yang biasanya menyebabkan sering buang air di malam hari. Wa minat ta'dimil wajibi lil alimi, dan termasuk penghormatan yang wajib terhadap orang alim atau orang yang punya ilmu, alla yamuddar rijla illal kitabi, adalah tidak menjulurkan atau menghadapkan kaki ke arah kitab. Wa yad'a kitab at-tafsiri fawqa sairil kutubi ta'diman, dan meletakkan kitab tafsir di atas semua kitab lainnya sebagai bentuk penghormatan. Wala yad'a syai'an akhara 'alal kitabi, dan tidak meletakkan apapun di atas kitab. Kalimat ini menekankan adab terhadap ilmu dan penghormatan terhadap kitab-kitab keislaman, khususnya kitab tafsir. Kitab tafsir merupakan kitab yang berisi penjelasan firman Allah, sehingga harus ditempatkan lebih tinggi secara fisik dan simbolis. Meluruskan atau menjulurkan kaki ke arah kitab dipandang sebagai tindak kurang sopan terhadap ilmu. Wa kana ustaduna Syekh Burhanuddin rahimahullahu ta'ala, dan guru kami Syekh Burhanuddin, semoga Allah ta'ala merahmatinya, yuhki an syaikhi mimma syaikhi, pernah meriwayatkan dari salah satu gurunya atau syekhnya, anna faqihan kana wadu'al mihbarata 'alal kitabi, bahwa ada seorang faqih atau ahli ilmu yang meletakkan tempat tinta di atas kitab. Faqala lahu bil farisiyati Barnayabi, maka syekh itu berkata kepadanya dalam bahasa Persia, Barnayabi. Baryanabi dalam bahasa Persia berarti engkau tidak akan mendapatkan berkahnya. Ini adalah bentuk teguran terhadap kurangnya adab terhadap kitab, yaitu meletakkan benda, dalam hal ini tempat tinta, di atas kitab. Dalam tradisi keilmuan Islam, memuliakan kitab adalah bagian dari memuliakan ilmu dan ulama. Kisah ini mengajarkan bahwa kelalaian terhadap adab lahir bisa berdampak pada terhalangnya keberkahan ilmu. Wa kana ustaduna al-qadi al-imam al-ajallu Fakhruddin al-ma'ruf bil-qadi Khanin rahimahullahu ta'ala yaqul, dan guru kami Qadi al-imam al-ajallu Fakhruddin yang dikenal sebagai dikenal dengan Qadi, semoga Allah ta'ala merahmatinya, beliau berkata, illam yurid bidzalika istighfafa, jika tidak dimaksudkan, maksudnya perbuatan menaruh di atas kitab itu sebagai bentuk meremehkan, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Wal aula ayyuhtaraja anhu, namun yang lebih utama adalah menghindarinya. Guru yang disebut sebagai qadi menegaskan bahwa suatu tindakan, contohnya meletakkan suatu di atas kitab atau bertindak kurang sopan, tidaklah haram jika tidak disertai dengan niat meremehkan. Tapi sebaliknya tetap dihindari sebagai bentuk kehati-hatian dan adab. Ini mencerminkan prinsip dalam tradisi Islam, menjaga sikap lahiriah demi memelihara keberkahan batiniyah. Wa minat ta'dimi, dan termasuk bentuk penghormatan terhadap ilmu, ayu jawwida kitabal kitabi, adalah memperbagus tulisan kitab, yakni menulis dengan rapih dan jelas. Wala yuqarmito, dan tidak menulis terlalu rapat, yaitu sehingga sulit dibaca. Wa yatsrukal hasyiyata illa 'inda darurati, dan tidak menulis di tepi halaman seperti hasyiyah,
kecuali dalam keadaan darurat. Kalimat ini menjelaskan atau membahas tentang adab dalam menulis ilmu yang mencerminkan penghormatan terhadap ilmu. Menulis dengan tulisan yang rapi dan jelas dan tidak terlalu padat menunjukkan sikap serius dan hormat. Menghindari menulis di pinggir halaman menunjukkan keindahan dan keteraturan kecuali bila sangat darurat. Wa ra'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kitaban yuqarmitu fil kitabati. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah melihat sebuah kitab yang ditulis terlalu rapat dalam penulisannya. Faqala, maka beliau berkata, la tuqarmiti khatika, jangan menulis tulisanmu terlalu rapat. In syi'ta nangdam wa in mitta tustam. Jika engkau hidup, engkau akan menyesal, dan jika mati, engkau akan dicela. Yakni idza syikhta wa du'ufa nuru basarika nadhimta ala dzalik. Maksudnya adalah jika engkau sudah tua dan penglihatanmu melemah, engkau akan menyesali hal itu. Imam Abu Hanifah memberi nasihat kepada penulis yang membuat tulisannya yang sangat rapat sehingga sulit dibaca. Tulisan yang terlalu rapat akan menyulitkan diri sendiri di masa tua dan orang lain setelah penulis wafat. Ini menekankan pentingnya menulis dengan jelas dan rapih dalam ilmu sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan penghormatan terhadap ilmu serta pembaca. Wa hukiya 'ani Syekhil Imam Muhammad Majiddin As-Sarhaqi, dan diceritakan dari Syekh Imam Muhammad Majiddin As-Sarhaqi bahwa hukiya annahu qala, bahwa ia berkata, Makor matna nadimna, ketika kami menulis terlalu rapat, kami menyesal. Wama intakhobna nadimna, dan ketika kami memilih-milih, kami menyesal. Artinya menyalin sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Memilih-milih atau meringkas. Wama lam nuqabil nadimna, dan ketika kami mencocokkan naskah yang asli dengan tulisan yang disalin, kami pun menyesal. Artinya ini adalah penjelasan atau pelajaran dari pengalaman dalam menulis dan menyalin ilmu. Kesalahan dalam adab menulis dan menyusun ilmu akan menyebabkan penyesalan, baik bagi penulis maupun pembacanya. Penulis diingatkan untuk menulis dengan jelas dan tidak terlalu rapat, tidak memilih-milih dalam mencatat ilmu. Artinya diusahakan lengkap, selalu mencocokkan salinan dengan sumber aslinya. Wayam bagi, dan seharusnya atau dianjurkannya ayyakuna taqti'ul kitabi murabba'an, bahwa pembagian halaman kitab dibuat berbentuk persegi atau blok yang rapih. Fa'innahu yaqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, karena itu adalah metode pembagian atau penulisan Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya. Wa huwa aisaru 'ala ar-raf'i wal wad'i wal mutala'ati, dan itu lebih memudahkan untuk mengambil, meletakkan, dan membacanya. Maksudnya adalah cara menyusun teks atau menyalin kitab dengan membaginya menjadi blok-blok teks yang rapi dan persegi, bukan tulisan yang padat tanpa spasi. Dalam konteks ini maksudnya susunan tulisan yang rata dan simetris, tidak acak atau tidak menumpuk. Penulisan seperti ini membuat kitab lebih mudah dibaca
lebih mudah diangkat dan diletakkan, terutama bila dalam bentuk manuskrip atau lembaran. Wa yambagi alla yakuna fil kitabati syai'um minal humrati. Dan sebaiknya dalam penulisan tidak ada suatu dari warna merah atau tinta merah. Fa innahu min sani'il falasifati wala sani'is salafi. Karena itu adalah kebiasaan para filosof, para filosof, bukan kebiasaan para ulama salaf. Wa mimma sayikhina karihu isti'malal murakkabil ahmari. Dan sebagian guru kami membenci penggunaan tinta campuran berwarna merah. Tujuan utama dari kutipan ini adalah mengajarkan adab dalam menulis kitab atau mencatat ilmu, yaitu menghindari warna-warni yang tidak lazim dalam tradisi keilmuan salaf. Agar tidak meniru gaya asing dari para filsuf yang lebih menekankan estetika daripada warisan keilmuan Islam. Wa min ta'dimil ilmi, dan termasuk bentuk memuliakan ilmu, ta'dimus syuraka'i fi talabil ilmi wad durusi, adalah memuliakan teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu dan menghadiri pelajaran. Wa may yata'allamu minhu, dan juga memuliakan orang yang darinya seorang belajar. Wa tamallaku madhmumun illa fi talabil ilmi. Adapun sikap menjilat atau berpura-pura manis itu tercela kecuali dalam menuntut ilmu. Dalam dunia keilmuan klasik, kerendahan hati dan penghormatan kepada guru dan rekan belajar sangat ditekankan. Bahkan jika harus menundukkan ego atau berlaku lembut demi keberkahan ilmu. Sikap menjilat atau terlalu memuji secara berlebihan umumnya tercela, tetapi dalam konteks menuntut ilmu boleh jadi dibolehkan selama tujuannya untuk mendapatkan ilmu bukan duniawi. Fa innahu, maka sesungguhnya ia penuntut ilmu yang bagi seharusnya atau sepantasnya ayat tamallaka, bersikap lembut atau merendahkan diri, li ustadihi wa syurakaihi, kepada gurunya dan kepada rekan-rekan belajarnya, liyastafida minhum, agar dapat mengambil manfaat dari mereka. Secara harfiah berarti bersikap manis atau memuji. Dalam konteks ini maksudnya adalah menunjukkan kerendahan hati dan sikap sopan kepada guru dan teman belajar untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini bukan berarti menjilat secara tercela, tapi semacam adab dan sikap baik demi keberkahan ilmu. Wayam bagi, dan sepatutnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayastami'al ilma wal hikmata, untuk mendengarkan ilmu dan hikmah, bita'dimi wal hurmati, dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Wa in sami'a mas'alata wahidatan au hikmata wahidatan, meskipun ia mendengar satu masalah pelajaran atau satu masalah atau satu hikmah, alfa marratin, hingga 1000 kali. Maksud kalimat di atas adalah pengulangan bukanlah penghalang kemuliaan ilmu, dan sikap mulia terhadap ilmu justru kunci keberkahan dan pemahaman yang dalam. Wakila, dan dikatakan, man lam yakun ta'dimuhu, barang siapa yang tidak tetap penghormatannya, ba'da alfi marratin, setelah 1000 kali belajar atau mendengar, kata'dimihi fi awwali marratin, seperti penghormatannya pada pertama kali belajar atau pertama kali mendengar, falaysa bi ahlil ilmi, maka ia bukanlah termasuk ahli ilmu. Kalimat ini menekankan pentingnya istiqamah dalam menghormati ilmu dan sumbernya, yaitu guru, buku, dan pelajaran.
tanpa merasa bosan atau meremehkan karena terbiasa. Jika penghormatan itu berkurang, maka orang tersebut tidak layak digolongkan sebagai penuntut ilmu sejati. Wa yambagi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu alla yakhtara naw'al ilmi binafsihi, untuk tidak memilih jenis ilmu sendiri, bal yufawwidu amrohu ilal ustadi, melainkan menyerahkan urusannya kepada gurunya. Fa innal ustada qad hasala lahu at-tajaribu fi dzalik, karena guru telah memiliki banyak pengalaman dalam hal itu. Fa kana arafa bima yambagi likulli wahidin, maka ia lebih mengetahui apa yang sesuai bagi setiap orang atau setiap muridnya. Wa ma yaliku bi tabi'atihi, dan apa yang cocok dengan watak dan bakatnya. Kalimat ini menjelaskan adab penting bagi penuntut ilmu, yaitu tidak sembarangan memilih bidang ilmu berdasarkan keinginan pribadi saja. Sebaliknya, mempercayakan pilihan kepada guru karena guru lebih berpengalaman, mengetahui kecenderungan, kemampuan, dan potensi murid. Ini mencegah kegagalan atau kesia-siaan dalam belajar, karena bisa jadi seseorang belajar bidang yang tidak cocok dengan dirinya. Wa kana Syekhul Imamul Ajalul Ustad Burhanul Haq Waddin rahimahullahu ta'ala yaqul, pernah berkata Syekh Imam yang agung, Ustadz Burhan Al-Haq Waddin, semoga Allah merahmatinya, berkata, Kana tolabatal ilmi, dahulu para penuntut ilmu, fi jamanil awali, pada masa dahulu atau zaman awal, yufawwiduna amrohum, menyerahkan urusan mereka, fit ta'allumi ila asatidatihim, dalam belajar kepada para guru-guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim, dan mereka pun sampai pada tujuan dan harapan mereka. Wal'an yakhtaruna bi anfusihim, tetapi sekarang mereka memilihnya sendiri. Fala yahsulu maqsudahum minal ilmi wal fikhi, maka tidak tercapai tujuan mereka dari ilmu dan pemahaman agama. Kalimat ini menggambarkan perbedaan pendekatan belajar antara masa lalu dan masa kini. Dulu, murid-murid menyerahkan penuh atas belajar kepada guru, karena percaya bahwa gurulah yang lebih tahu jalur dan potensi mereka. Akibatnya, mereka mencapai ilmu dan pemahaman agama yang baik. Sedangkan sekarang, murid-murid memilih sendiri apa yang mereka ingin pelajari, tanpa bimbingan yang tepat, sehingga banyak dari mereka tidak mencapai ilmu secara mendalam. Wa kana yuhka, dan telah diceritakan, anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a kitabati sholati ala Muhammad bin Hasan rahimahullahu, dulu pernah mulai dengan menulis sholawat atas Muhammad bin Hasan rahimahullah. Faqala lahu Muhammad bin Hasani, maka Muhammad bin Hasan berkata kepadanya, idhab wa ta'allam ilmal hadis, pergilah dan pelajarilah ilmu hadis. Lima ruwiya anna dhalikal ilma al-yaqu bitab'ihi, karena diriwayatkan bahwa ilmu itu lebih cocok dengan wataknya, yaitu watak Imam Al-Bukhari. Fatalaba ilmal hadis, maka ia pun menuntut ilmu hadis. Fasara fihi muqaddaman ala jami'il a'immatil hadis, lalu ia menjadi yang terdepan di antara semua imam hadis. Penjelasannya yaitu, kisah ini menyoroti pentingnya penyesuaian bidang studi dengan batak dan watak pribadi. Al-Bukhari awalnya tertarik dengan ilmu lain,
Namun atas saran gurunya, ia diarahkan untuk mempelajari hadis karena lebih sesuai dengan karakternya. Bimbingan guru yang bijak dan penyesuaian potensi pribadi dengan bimbingan ilmu, dengan bidang ilmu bisa menghasilkan pencapaian luar biasa dalam dunia keilmuan. Wa yambagi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu alla yajlisa qarinan minal ustadi, agar tidak duduk terlalu dekat dengan gurunya. Ingda sabaqi bi ghairi daruratin, ketika datang lebih awal dalam majelis kecuali ada keperluan mendesak. Bal yambagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi, namun seharusnya ada jarak antara dia dan gurunya. Qadarul qausi, seukuran panjang busur panah. Fa innahu aqrabu ila ta'dimi, karena itu lebih dekat kepada sikap penghormatan. Kalimat ini mengajarkan etika majelis ilmu, terutama tentang sopan santun terhadap guru. Duduk terlalu dekat dengan guru tanpa alasan dapat dianggap kurang sopan. Dan menjaga jarak misalnya seukuran busur menunjukkan penghormatan dan ta'dim. Wa yambagiya li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu ayyahtarija 'anil akhlaqi adz-dzamimati, agar menjaga diri dari akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyatun, karena ia atau akhlak tercela itu adalah anjing-anjing maknawi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun aw suratun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar atau makhluk bernyawa. Wa innama yata'allamul insanu biwasitati malakin, dan sesungguhnya manusia itu belajar melalui perantara malaikat. Kalimat ini menekankan pentingnya pencucian akhlak dalam menuntut ilmu. Akhlak buruk diibaratkan seperti anjing rohani yang menjauhkan malaikat dari diri seseorang. Maka penyucian jiwa dan akhlak mulia adalah syarat penting untuk keberkahan ilmu. Wal akhlaqu adz-dzamimata tu'rafu fi kitabil akhlaq. Akhlak-akhlak tercela dikenal atau dapat dipelajari dalam kitab akhlak. Wa kitabuna hadza la yahqalu bayanaha, dan kitab kami ini tidak memuat ruang yang cukup untuk menjelaskannya. Wal yahtariz khususan anit takabburi, dan hendaknya ia berhati-hati terutama dari sifat sombong. Fama at-takabburi la yuhassalul ilmu, karena dengan kesombongan ilmu tidak akan bisa diperoleh. Kila akhlak tercela adalah penghalang utama dalam memperoleh ilmu dan yang bermanfaat. Penjelaskan detailnya ada dalam kitab-kitab akhlak, dan penulis menyatakan bahwa kitab ini tidak mencukupi untuk membahasnya secara mendalam. Sombongan membuat hati tertutup, sehingga meski banyak ilmu dipelajari, tidak akan meresap dan memberi manfaat sejati. Kila dikatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang sombong atau tinggi hatinya. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti banjir yang menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Wallahu a'lam bissawab.